ada banyak banget yang sudah memperkenalkan diri dari kota yang beragam juga nih. Ada yang dari Surabaya tadi saya lihat, ada juga yang dari Medan dan kota-kota lainnya. Oleh karena itu saya juga mau mengajak teman-teman semua yang belum memperkenalkan diri, langsung saja perkenalkan diri teman-teman pada kolom chat kita. Sampaikan teman-teman tuh dari company apa, kemudian juga dari kota mana, agar kita nanti bisa menyapa teman-teman semua melalui kolom chat juga ya teman-teman. Nah, sesuai dengan tema hari ini, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya, kita akan membahas tentang apa. Kita akan membahas, dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas terkait dengan first time manager, atau mungkin teman-teman saat ini ingin mengetahui apa saja sih yang perlu diketahui sebagai karyawan yang ingin menduduki posisi manager, atau mungkin saat ini teman-teman juga sudah menduduki posisi manager dan ingin tahu nih, apa saja yang bisa dikembangkan dari diri teman-teman, dan juga apa saja yang bisa diterapkan juga di perusahaan teman-teman masing-masing. Oleh karena itu, nanti teman-teman bisa langsung menyimak pembahasannya secara keseluruhan yang akan dibawakan oleh pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Erwin Muniruzaman selaku Senior Vice President, Head of Strategic Reward and HR Operations of Indosat Ooredoo Hutchison. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menyimak pembahasan lengkap dari Pak Erwin, karena Pak Erwin ini telah memiliki banyak sekali pengalaman, karena Pak Erwin juga telah memasuki dunia profesional selama 27 tahun, dan 19 tahun telah fokus di dunia HR juga nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa saja sih yang perlu diketahui, kemudian kalau misalkan teman-teman memiliki mau mendiskusikan segala hal itu, nanti bisa sampaikan di kolom Q&A kita ya juga teman-teman. Oke, sebelum kita memasuki acara hari ini, saya juga mau menyampaikan beberapa informasi dulu ya teman-teman di awal. Jadi agenda hari ini yaitu kita nanti akan sama-sama menyimak pembahasan dari Pak Erwin terkait dengan first time manager. Jadi nanti teman-teman bisa langsung sampaikan pertanyaan teman-teman atau mau tahu lebih lanjut nanti bisa sampaikan di kolom Q&A. Kemudian nanti akan masuk ke sesi intermezzo sebentar sebelum kita memasuki sesi yang ketiga, yaitu interaktif Q&A. Jadi nanti teman-teman pastikan saja kalau teman-teman punya pertanyaan kepada Pak Erwin, dan tentunya sesuai dengan materi hari ini, teman-teman bisa langsung sampaikan pada kolom Q&A, dan kita nanti akan coba menjawab pertanyaan teman-teman ya. Setelah interaktif Q&A, kita akan masuk ke feedback session. Jadi nanti teman-teman bisa stay sampai akhir juga nih supaya tahu apa saja sih yang ada di akhir acara ini. Nah, ini tadi yang seperti saya sebutkan juga nih teman-teman, kalau misalkan hari ini teman-teman memiliki pertanyaan yang mau disampaikan kepada Bapak Erwin, boleh banget di kesempatan kali ini teman-teman bisa langsung sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Mungkin bisa dicek dulu, itu menunya ada di bagian bawah sebelah kanan, bisa langsung diklik dan sampaikan pertanyaan teman-teman di sana. Kemudian nanti teman-teman bisa mengupload pertanyaan yang sudah masuk juga. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman merasa ada pertanyaan yang mungkin serupa nih yang mau teman-teman tanyakan, itu bisa langsung teman-teman upload pada menu Q&A. Dan saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman jangan sampai menyampaikan pertanyaan pada kolom chat, karena nanti biasanya suka ketumpuk dan kita jadi tidak membaca pertanyaan teman-teman juga. Jadi pastikan teman-teman sudah sampaikan pertanyaannya pada kolom Q&A. Nah, kemudian seperti webinar-webinar sebelumnya, teman-teman juga bisa memberikan kami feedback pada acara hari ini. Terkait dengan hari ini webinarnya seperti apa, teman-teman bisa langsung sampaikan dan juga berikan kami feedback pada slides berikut ini nih teman-teman. Linknya ada di bit.ly/T1HT-FB3. Nanti link ini akan di-share juga oleh rekan saya, yaitu ada Anissa di kolom chat juga ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman seluruh pengguna HR, terutama untuk teman-teman yang menggunakan Talenta ya. Jadi saat ini Talenta memiliki komunitas yang bisa teman-teman ikuti juga, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan tren HR, dan teman-teman juga bisa networking bersama dengan sama praktisi HR. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya teman-teman cek di slides-nya, itu ada beberapa contoh aktivitas yang sudah kami lakukan pada komunitas kita. Ada banyak banget nih teman-teman konten-konten dan juga mini event yang bisa teman-teman ikuti juga di komunitas kita. Contohnya ada HR 101 Roundtable kemarin membahas mengenai THR, mungkin ada yang sempat join juga, bisa di-share juga pengalamannya pada kolom chat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau join komunitas kita, bisa langsung sampaikan ketertarikan teman-teman pada link yang tersedia pada slide berikut ini di bit.ly/T1HT-FB3. Kemudian kita juga mau menginformasikan nih teman-teman, ini ada Talenta Product Training yang tersedia pada Mekari University. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba atau mau menggunakan Product Training Talenta Performance Review, ini teman-teman bisa ikuti jadwalnya ada di hari Jumat pukul 2 sampai 4 sore
waktu Indonesia Barat. Kemudian teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman pada link yang ada pada slide berikut ini di bit.ly/talenta-review-training. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan saja dan ikuti Talenta Product Training. Nah, selain Talenta Product Training, tentunya teman-teman juga bisa mengakses online course yang telah disediakan oleh Mekari University. Apa saja sih manfaatnya? Mungkin teman-teman bisa langsung simak saja pada slide berikut ini. Yang pertama, tentunya teman-teman bisa hands-on penggunaan software. Kedua, studi kasus komprehensif. Ketiga, sertifikat prestasi khusus. Dan yang terakhir, kesempatan kerja eksklusif juga. Salah satu online course yang bisa teman-teman ikuti di sini ada Talenta Software for Advanced Payroll Automation and HR Solution. Ini bisa banget langsung teman-teman ikuti dengan memasuki website unif.mekari.com atau teman-teman juga bisa scan QR code yang ada pada slide berikut ini. Selanjutnya, ini ada berbagai macam online course yang bisa teman-teman ikuti dari Mekari University juga. Seperti mungkin yang sesuai dengan tema hari ini ya, teman-teman. Di sini ada leadership first time manager. Jadi di sini teman-teman juga bisa setelah webinar mungkin mau akses online course-nya bisa banget. Ini juga tersedia pada unif.mekari.com. Langsung aja teman-teman cek judulnya itu leadership first time manager dan teman-teman bisa langsung akses online course-nya secara free. Jadi teman-teman bisa langsung akses saja langsung ke unif.mekari.com. Oke, mungkin itu tadi beberapa informasi yang saya sampaikan di awal acara ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan juga terkait dengan online course ataupun Talenta Product Training dan juga mungkin teknis-teknis yang lain, teman-teman bisa langsung sampaikan juga pada kolom Q&A ya, teman-teman. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki sesi utama kita, yaitu kita mau mengundang Bapak Erwin untuk menyalakan mic dan kamera dan memulai sesi 60 Minutes About First Time Manager yang mungkin akan langsung disampaikan oleh Pak Erwin. Halo, selamat siang Pak Erwin. Selamat siang. Oke, apa kabar nih Pak? Baik, Baik alhamdulillah. ya Pak Erwin. Oke, nah Pak Erwin ini mungkin bisa coba untuk share screen dulu ya Pak untuk materinya. Dan mungkin nanti bisa langsung dimulai sesinya juga. Di sini udah banyak nih teman-teman kita yang sudah bergabung ya, Pak Erwin. Oke, Dan juga sudah banyak yang memperkenalkan diri juga nih, Pak. Mungkin nanti bisa sembari kita sapa juga ya. oke, siap, siap. Dari Papua nih, wow. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin untuk sesinya saya sampaikan ke Pak Erwin ya. Silakan Pak Erwin. Iya, terima kasih. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sharing kali ini. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Erwin Muniruzaman. Silahkan di googling saja. Jadi untuk informasinya, tapi saat ini saya bekerja di Indosat, Uridu Hutchison. Kita baru merger Indosat dengan Hutchison, jadi sekarang nama adalah Indosat Uridu Hutchison. Mungkin teman-teman sudah kenal semua atau menggunakan produk kami, gitu ya, dari perusahaan telekomunikasi provider dan juga digital. Nah, saya bekerja sebagai profesional itu sudah sejak tahun 95 gitu. Jadi kalau dibilang diminta sharing first time manager itu mungkin sudah agak lama sekali, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan sharing saja apa yang selama ini saya mungkin alami, saya perhatikan, saya observasi untuk bisa di-sharing dengan teman-teman semua. Pak Erwin, maaf saya Ya, jamin Pak. Ini mungkin iya. suaranya agak sedikit jauh Pak. Banyak yang teman-teman di sini banyak yang request untuk mungkin bisa didekatkan dengan mic-nya. Oke, Oke, cek. Sekarang oke, sudah oke. aman Pak. Terima Ya, kasih Pak. oke. Saya akan mulai dengan yang mendasar dulu. Apa sih manajer? Nah, karena kita sekarang itu sudah sudah di teknologi informasi dan lain sebagainya, jadi biasanya orang itu kalau cari informasi pertama kali yang ditanya adalah Mbah Google. Kalau nggak ke Mbah Google, ke Om Wikipedia, gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu deh definisinya manajer. Apa sih manajer itu, gitu ya.
Nah, kalau kita lihat, ini saya Google tadi pagi gitu ya, sebelum kirim materi, manajer itu kalau berdasarkan definisi yang ada, itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengontrol, mengadminister, mengelola semua bagian atau sebagian dari perusahaan atau sebagian dari organisasi, gitu ya. Setaranya dengan eksekutif atau ada kata supervisor atau ada principal dan lain sebagainya. Jadi ada juga definisi bahwa seseorang yang mengontrol aktivitas, deal-deal bisnis, kemudian aspek-aspek lain terkait dengan karir dari seseorang, atlet, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang kita suka dengar sebagai manajemen artis, manajer artis. Atau orang yang bertanggung jawab dalam aktivitas, taktik, atau pelatihan, training dari satu klub sport. Gitu. Nah, kalau kita lihat, kemudian kalau orang bertanya, apa itu manajer? Maka biasanya orang juga bertanya. Ya, kita manfaatkan aja dari Google gitu ya. What is manager simple definition? Gitu. Muncullah informasi dari Merriam-Webster. What is the role of manager? Gitu. Nah, kalau kita lihat role dari manager itu ini saya lihat secara klasik gitu ya, adalah orang di organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan eh, karir dan manajemen proses gitu ya. Nah, dengan utamanya pakai teori yang dari waktu zaman saya kuliah dulu masih digunakan planning, organizing, leading and controlling POAC gitu. Nah, apakah ini masih relevan gitu? Itu akan kembali ke masing-masing organisasi gitu ya. Tetapi apa namanya? Ini saya tampilkan di sini hanya supaya kita punya pemahaman atau basis apa namanya basis informasi yang sama, karena kadang-kadang gitu ya suka terjadi kita seolah-olah membicarakan sesuatu yang sama hanya gara-gara istilahnya sama tapi sebenarnya persepsi pemahaman kita berbeda gitu ya. Oke, nah kalau boleh di chat ditulis aja siapa yang saat ini sudah jadi manajer, siapa saat ini yang sedang dipersiapkan jadi manajer, dan siapa saat ini yang masih bercita-cita jadi manajer. Nah, kapan seorang bisa jadi manajer? Kalau dari pengalaman saya, seseorang bisa menjadi manajer itu ada dua jalur utama. Jalur yang pertama adalah dipromosikan. Artinya sudah bekerja di satu organisasi, di satu entitas, di satu perusahaan, kemudian dipromosikan ke posisi sebagai manajer. Atau ada juga yang memang dari awal itu direkrut dan dirancang untuk menjadi manajer. Gitu ya. Itu biasanya yang kita kenal dengan istilah manajemen training, manajemen training, ODP, dan lain sebagainya. Istilahnya macam-macam. Tapi esensinya adalah mereka memang direkrut untuk kemudian langsung menjadi manajer. Gitu. Jadi ada dua cara untuk menjadi manajer. Nah, tetapi seringkali pengalaman saya melihat bahwa kalau orang dipromosikan jadi manajer, kalau orang dirancang jadi manajer, ada hal yang kadang-kadang dilupakan adalah bagaimana menyiapkan dia menjadi seorang manajer gitu ya. Makanya kita mulai dengan definisi dulu gitu supaya kita paham apa sih yang diharapkan jadi seorang manajer. Kalau yang sudah lama di perusahaan seperti saya gitu, saya mengalami gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih dia seperti itu? Dia kan manajer, harusnya dia ngerti dong kalau begini begitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasanya terjadi di dalam berbagai sudut-sudut pojok-pojok kantor gitu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena ada persepsi yang berbeda seorang manajer. Nah, tapi memang problemnya adalah sama seperti karena kebetulan kalau saya sudah punya anak gitu ya. Sama seperti kami-kami yang pertama kali punya anak gitu ya. Sebenarnya apalagi zaman saya dulu tidak ada sekolah menjadi orang tua gitu ya.
Tetapi once kita punya anak, maka kita dianggap harusnya paham dong sebagai seorang tua itu seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini juga yang sering-sering terjadi. Jadi terima kasih juga sih ini kita difasilitasi hari ini untuk sharing soal manajer. Nah, secara resminya manajer tadi adalah seperti itu, tetapi secara kenyataan kita lihat juga bahwa manajer itu ternyata macam-macam ya. Ada yang manajer di olahraga gitu. Kalau di luar negeri dibilang manajer, kita lihat manajer tim sepak bola, begitu ya. Dia mengelola tim. Tapi kalau di Indonesia antara pelatih dengan manajer itu soal sepak bola. Tetapi selain football manager, kita bisa lihat juga movie director. Ya sama juga, dia manajer juga. Atau business leader. Kenapa? Karena secara mendasar, tugas seorang manajer adalah bagaimana kita mendapatkan hasil dari sekelompok orang yang bekerja bersama. Jadi, apa namanya, tanggung jawab seorang pemimpin termasuk nanti di dalamnya adalah memberikan feedback, merancang strategi, perencanaan, kemudian target dan lain sebagainya. Tapi itu baru syarat perlu. Saya pakai bahasa matematika. Itu syarat perlu tapi belum syarat cukup gitu. Kenapa? Karena memang tugas dari manajer adalah bagaimana ini bisa berjalan secara keseluruhan, mencapai target dan lain, tapi bukan sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai tim yang dia pimpin, gitu ya. Jadi itu yang membedakan seorang manajer yang sukses dengan yang tidak, gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk mengorkestrasi bagaimana kita mengembangkan orang itu akan menjadi kunci keberhasilan kita. Karena kita nggak bisa suksesnya sendiri sebagai seorang manajer, gitu ya. Oke, maaf sebentar. Nah, dari saya, kalau mau jadi manajer, yang pertama kali, langkah pertama adalah memang memastikan bahwa anggota tim kita itu bisa menghasilkan output yang terbaik, gitu ya. Nah, untuk kita bisa mendapatkan output yang terbaik, gitu, maka kita harus memastikan bahwa seluruh anggota tim kita itu memiliki tujuan yang sama, gitu ya. Yang paling mudah memang mencontohkan di luar apa namanya pekerjaan ya tim sepak bola, gitu ya. Nah, semua anggota punya tugas masing-masing, tapi secara tim, secara kolektif tujuannya sama, adalah bertanding untuk memenangkan pertandingan, gitu ya. Ada yang tugasnya jadi kiper, ada yang tugasnya jadi penyerang, pemain tengah dan seterusnya. Nah, tugasnya manajer adalah memastikan keseluruhan memahami tujuan dari pertandingan, bukan sekedar turun ke lapangan, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan, gitu ya. Kadang-kadang kita ada take it for granted bahwa setiap orang sudah paham tujuannya, gitu ya. Nah, jadi ini yang kita harus pastikan di anggota tim kita itu memahami. Maksudnya begini, kalau kita misalkan menjadi anggota satu tim, gitu, tetap perlu kita diskusi, berbincang, ngobrol, gitu ya. Menurut kamu tugasnya dari tim ini apa sih? Output yang diharapkan dari ini apa, gitu. Jadi lebih dari sekedar apa yang seharusnya dikerjakan, tapi mengapa dan bagaimana ini dikerjakan itu juga harus dipahami bersama. Yang kedua adalah kita juga mesti memastikan kita building trust, kita membangun kepercayaan, kita membangun kredibilitas. Nah, kita saat ini bekerja di era di mana terjadi percampuran generasi, di mana masing-masing generasi itu memiliki perbedaan sudut pandang, persepsi
terkait dengan kredibilitas. Jadi biasanya kalau orangnya kita anggap kredibel, maka kita anggap dia itu sebagai sosok yang direspek gitu ya. Tapi kita semua tahu respect itu harus diperoleh, bukan diberikan gitu. Nah, masalahnya kredibel ini yang berbeda dari generasi ke generasi. Generasi sebelum saya kredibel itu dilihat dari harta, pangkat dan lain sebagainya. Di generasi saya itu sudah mulai bergeser kepada orang yang punya pemahaman, pengetahuan, dia akan direspek dan seterusnya. Nah, kesini ini juga sudah bergeser lagi gitu. Nah, ini yang apa namanya kita perlu pahami bersama. Tetapi penting bagi kita adalah kita membangun hubungan dengan teman-teman anggota tim kita. Yang ketiga, gitu ya, adalah menguasai proses, gitu ya. Menguasai proses itu begini, kita tidak perlu jago di semua hal, gitu ya. Tetapi secara urutan proses, secara output yang diharapkan dari tim kita, secara tujuan adanya tim kita di organisasi, itu kita harus mengerti, gitu. Karena kehadiran satu unit di organisasi itu pasti ada tujuannya. Kenapa dibentuk satu unit? Kenapa dibentuk satu tim? Output yang diharapkan apa? Apa konteksnya terhadap tujuan akhir dari perusahaan dan seterusnya gitu. Nah, kita kemudian di bagian di tim kita memahami role itu, konteksnya dengan perusahaan, kemudian kita memahami proses yang harus dilakukan, yang diharapkan dari tim kita itu apa. Nah, jadi setelah kita paham proses yang output di tim kita sendiri, gitu ya, maka kemudian untuk itu bisa berjalan efektif, maka kita juga harus mulai bicara skill set sebagai seorang manajer. Bagaimana running effective meeting? Apakah meetingnya itu akan berkepanjangan tanpa berkesudahan, gitu ya? Atau itu akan berlanjut gitu. Jadi ya sederhananya, apakah ini akan jadi seperti sinetron Indonesia yang berkelanjutan tanpa kesimpulan atau tidak gitu. Atau kita, nah itu terkait dengan meeting yang paling sederhana. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari kesalahan atau pembelajaran di masa lalu supaya kita bisa lakukan perbaikan proses ke depan, continuous improvement, perencanaan ke depan, dan juga membina hubungan. Nah, jadi ada 3 hal ini yang harus kita kuasai sebagai seorang manajer. Mau itu first manager, second manager, third manager, 160 manager, gitu ya. It's all the same, gitu ya. Ini bukan kata saya juga cuma mengutip apa yang disampaikan oleh Julie Zhou di tahun 2019, gitu ya. Tetapi ya karena saya lihat esensinya masih relevan, kita bisa kutip untuk sharing kita hari ini. Tapi sebelum melangkah tadi ke langkah yang tadi, yang paling penting adalah understand yourself. Anda harus memahami diri Anda itu siapa. Kelemahan Anda, kekuatan Anda, kekuatan yang Anda duga Anda punya, kelemahan yang Anda duga Anda punya, dan sebaiknya mencari tahu kelebihan Anda yang belum Anda sadari, makanya perlunya feedback. Atau kelemahan yang menjadi blind spot kita, gitu. Nah itu perlu kita sadari. Nah sehingga itu sebabnya kalau teman-teman yang masuk prosesnya melalui proses rekrutmen, misalkan manajemen trainee dan lain sebagainya, ada tes psikotes dan lain sebagainya, sangat disarankan mendapatkan reportnya sehingga Anda bisa lebih memahami apa yang orang lain lihat dari Anda, gitu ya. Nah, dalam bisnis tidak ada benar, tidak ada salah, gitu ya. Yang ada adalah konteks. Pada saat ini konteksnya apa, itu relevan atau tidak relevan. Apa yang dulu salah
bisa jadi sebenarnya belum waktunya gitu ya. Dalam bisnis itu seperti itu. Tetapi yang paling utama adalah understand yourself. Nah, kenapa? Karena dengan Anda memahami diri Anda sendiri, maka pada waktu nanti Anda punya tim, Anda bisa menempatkan relationship atau relasi yang pas seperti apa dalam Anda mengelola tim, gitu ya. Tidak ada satu rumus umum yang berlaku untuk semua. There is no such thing as one ring to rule them all, gitu ya. Karena approach akan bisa beda-beda. Kadang kita harus keras, kadang kita harus akomodatif, tergantung pada situasi, tergantung pada konteks, tergantung kepada tim yang kita punya, gitu ya. Jadi tidak selamanya harus selalu ramah, tetapi juga bisa jadi kadang-kadang kita harus tegas, gitu ya. Nah, jadi sebelum tadi melangkah tadi, yang penting adalah Anda memahami diri. Nah, kemudian kalau Anda sudah memahami diri itu tadi, kenapa? Karena great manager itu self-aware, gitu ya. Dia selalu paham atas dirinya. Kalau kita paham atas diri kita sendiri, gitu ya, maka akan lebih mudah kita berelasi dengan orang lain, gitu ya. Apakah memang kitanya yang baper atau memang itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, atau itu sesuatu yang kita perlu luruskan, gitu. Nah, itu kita harus clear, gitu. Jangan-jangan sebenarnya itu sudah benar, kitanya aja terlalu baper, gitu. Nah, tetapi dengan kita tadi sudah memahami diri kita sendiri, gitu ya, maka kita akan memahami bagaimana kita bersikap atas proses ke depannya. Nah, kita harus meleverage, memaksimalkan kekuatan kita, dan kemudian mencari cara untuk bisa mencari perbaikan atau cara untuk menutupi kelemahan kita, bukan menutupi dalam pengertian negatif, tetapi mencari cara supaya kelemahan itu bisa diatasi, gitu ya. Nah, di yang sekarang itu memang kemudian setelah tadi self-aware adalah giving feedbacks, gitu ya. Nah, giving feedbacks ini juga menjadi satu hal yang penting, gitu. Seringkali waktu saya pertama kali bekerja, gitu ya, itu situasinya sudah zamannya berbeda, gitu ya. Di zaman itu saya terima gaji juga masih di amplop, gitu ya, belum zaman transfer, walaupun saya waktu pertama kali kerja di bank, gitu ya. Tapi zaman itu seperti itu. Nah, di zaman itu seolah-olah feedback itu belum menjadi budaya, gitu. Jadi saya pernah mengalami punya atasan, kalau saya bikin kerjaan ini perbaiki lagi, tapi saya nggak tahu kelirunya di mana, gitu. Jadi saya tidak ada feedback, gitu, dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini sementara feedback itu sangat diperlukan supaya kita bisa improve ke depannya, gitu ya. Cuma memang feedback itu akan butuh kedewasaan dari kedua belah pihak, gitu ya, untuk menerima ini sebagai feedback, gitu ya. Karena ada yang tidak siap melihat kritik sebagai kecaman, gitu ya, feedback sebagai tuduhan, gitu. Nah, manakala terjadi seperti itu, memang situasinya menjadi tidak kondusif, gitu. Nah, memang memberikan feedback ini yang menjadi art, gitu ya. Apalagi kita nanti sebagai sebagai first time manager, pertama kali jadi manager, itu akan punya beban, gitu. Karena tiba-tiba kita dilabeli sebagai manager. Oh, manager itu dipersepsi di lingkungan kantor harusnya seperti ini. Nah, kita kemudian juga akan ada beban mental atau demam panggung menjadi seorang manajer, karena seolah-olah harus memenuhi citra tersebut, gitu. Nah, inilah yang yang menyebabkan memberikan dan mendapatkan feedback itu bisa menjadi salah satu kunci. Kemudian yang ketiga, skill set yang diperlukan adalah mastering the art of delegation. Jadi
Eh, Delegasi itu kenapa dibilang art? Karena gampang-gampang susah, gitu ya. Karena gampang-gampang susah. Kapan kita harus mendelegasikan? Kapan kita itu memberikan dorongan? Kapan itu kita take over? Kapan kita alihkan? Itu sesuatu yang membutuhkan seni tersendiri, gitu ya. Tetapi kemampuan kita untuk mendelegasikan itu akan menjadi kritikal, akan menjadi kunci sukses tim kita berhasil atau tidak, gitu ya. Tetapi kata kunci, kalau gini, kalau kita fokusnya di kata delegasi, seolah-olah itu kita berada di atas, memberikan ke bawah, begitu ya, sehingga seringkali kita terjebak mendelegasikan dengan menginstruksikan, gitu. Nah, saya lebih cenderung mulai dari sekarang kita bukan menggunakan kata delegasi, tapi mungkin kita lebih tepat empower, memberdayakan gitu. Nah, kalau kita sudah di dalam mindset kita menggunakan kata empower, memberdayakan, maka kita akan dengan sendirinya itu di bawah sadar akan melihat masing-masing anggota tim kita itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa, gitu. Kalau anak-anak cowok sih udah biasa main misalkan football manager, dia akan lihat skill ini, kebutuhannya ini, pertandingan berikutnya seperti apa, nah siapa yang harus dipasang dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari art seorang football manager, gitu ya. Nah, tetapi di art of delegation gunakanlah empower. Nah, kalau kita tidak melakukan empowerment, kita tidak melakukan delegasi secara benar, maka kita akan terjebak. Kenapa? Karena posisi kita sebagai manajer, kita harus memberikan result. Ujung-ujungnya targetnya ada di kita. Kita yang harus bertanggung jawab gitu. Mau kita mengkambing hitamkan, mengkambing putihkan, siapapun, ujung-ujungnya kita sebagai manajer harus bertanggung jawab untuk memberikan result gitu. Nah, manakala kita tidak bisa mendelegasikan, manakala kita menganggap tim kita tidak mensupport dan lain sebagainya, muncullah ketakutan, kemudian kita take over. Daripada dikerjakan sama tim ini lama dan seterusnya. 1-2 kali oke. 3 kali terengah-engah, 4 kali keteteran. 5 kali nggak sanggup. Jadi ini yang kita harus master gitu ya. Kapan kita mendelegasikan, tetapi kemudian bagaimana cara mendelegasikannya itu another social skill yang kita harus kuasai, yang unfortunately seringkali itu tidak ada kuliahnya gitu ya, sehingga kita harus belajar. Sehingga itu sebabnya kalau misalkan kita sebelumnya sudah punya kesempatan berorganisasi gitu ya, begitu jadi manajer itu akan lebih mudah karena secara tidak langsung kita diberikan kesempatan belajar untuk berinteraksi. Tetapi kalau kita itu selama ini berinteraksinya hanya ada di jempol kiri, jempol kanan, swipe left, swipe keyboard dan monitor dari gadget gitu ya, kita tidak mau berinteraksi, maka ini yang agak kesulitan gitu. Karena teman-teman kita itu adalah langsung gitu. Ini tidak sekedar kita cuma kasih like, unlike, nggak suka, unfollow. Dalam real di organisasi kita tidak bisa begitu. Saya nggak suka sama anak buah saya yang ini, saya unfollow gitu. Ya tetap aja anak buah kamu, besok kamu harus tetap manage gitu. Kamu nggak bisa pura-pura nggak lihat gitu. Gitu. Tetap harus di develop gitu. Nah, ini yang apa namanya? Tantangan di real life untuk pertama kali jadi manajer. Orang yang dipromosikan menjadi manajer ada punya keberuntungan dalam pemahaman bahwa dia sudah paham lingkungan organisasinya, kulturnya seperti apa. Nah, tetapi orang yang direkrut dari luar untuk jadi manajer juga punya keunggulan lain bahwa dia bisa melihat hal ini secara objektif, sesuatu yang baru, sehingga juga bisa keluar dengan solusi yang baru gitu. Semua ada
keunggulan masing-masing gitu. Kembali dalam bisnis tidak ada benar, tidak ada salah gitu. Jadi tidak perlu dikotomikan apakah harus internal dari dalam, apakah harus dari eksternal. Dua-dua punya keunggulan gitu. Yang penting adalah yang pas dengan situasi dari organisasinya. Nah, tinggal kitanya berada dalam situasi mana. Apakah kita situasi yang akan dipromosikan atau situasi yang akan direkrut untuk jadi manajer. Nah, jadi kembali saya ulangi lagi bahwa tips dari saya adalah fokuslah pada empower, memberdayakan gitu. Tanamkan ini di dalam benak. Karena kalau sudah bicara empower, memberdayakan, maka kita akan selalu melihat apa potensi yang dimiliki. Kalau teman-teman yang sudah punya anak gitu ya, antara anak ke-1 dan anak kedua itu nggak akan sama gitu. Oh, yang satu ini kayaknya senangnya ngegambar gitu. Maka kita nggak akan minta dia les nyanyi gitu. Dan sebaliknya, kalau ya anaknya yang suka kegiatan fisik dan lain sebagainya, kita arahkan ke klub olahraga dan lain sebagainya. Nah, peran kita sebagai orang tua di situ adalah mengempower, memberdayakan mana yang keunggulan. Nah, kemudian bagaimana mengkombinasikan. Jadi dalam tim adalah seperti itu. Masing-masing betul ada tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job desk-nya gitu. Tapi kenyataan di dunia itu yang akan kita hadapi adalah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, jadi ini yang kita harus lihat secara pas gitu. Apakah kita akan strict pada struktur atau kita akan main total football gitu ya. Mohon maaf saya referensinya kembali ke bola gitu ya. Itu pilihannya ada di kita di manajer. Nah, kalau dari saya, tantangan yang saya perhatikan untuk first time manager yang paling sekarang utamanya adalah gap generasi gitu ya. Banyak yang masuk jadi first time manager, nah itu berarti biasanya first layer gitu ya. Nah, biasanya sudah ada orang-orang yang sudah lebih lama, sudah lebih senior gitu ya. Nah, ya sedikit banyak itu akan mempengaruhi relasinya gitu ya. Waktu saya pertama kali masuk itu di perusahaan saya yang pertama kali itu adalah sudah bertahun-tahun mereka tidak merekrut S1 untuk bertahun-tahun tidak merekrut S1, sempat stop rekrutmen, kemudian barulah kami angkatan pertama lagi merekrut S1 yang memang dirancang untuk menjadi officer, untuk menjadi first time manager ke depannya. Nah, begitu kami masuk, ya muncul memang berbenturan budaya gitu dengan para senior-senior kami gitu. Nah, sehingga saya mengobservasi bahwa teman-teman kami masing-masing mencari cara masing-masing bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Gitu ya, bagaimana kita bisa meminta kepada yang lebih senior untuk berbagi gitu. Karena kalau di zaman saya agak lebih keras. Lalu kan sekolah, emang nggak diajarin di sekolah? Atau, ya kalau mau belajar malu pergi sana ke sekolah, di sini buat bekerja, gitu. Karena mereka memang senior-senior yang waktu itu saya hadapi yang berkomentar seperti itu sedikit banyak merasa terancam. Mereka sudah bertahun-tahun di situ, sudah ingin promosi ke sana, tiba-tiba datang kami generasi yang baru direkrut, yang juga dirancang ke posisi tersebut sehingga melihat kami sebagai ancaman gitu. Nah, sehingga akan muncul kan gue lebih tahu, lu tahu apa, lu anak kemarin sore gitu, anak kemarin sore pangkat udah gede dan lain sebagainya. Itu realita dunianya seperti itu gitu. Nah, sehingga itu yang yang menjadi tantangan yang harus dihadapi gitu ya, generasi gitu ya. Nah, kalau dari saya ini bukan pendapat saya secara pribadi, tapi saya berdiskusi di Indosat, itu kami punya program untuk manajemen training namanya iAccelerate program, gitu ya. Jadi saya sempat diskusi dengan mereka, menurut mereka apa sih tantangan yang mereka hadapi
Nah, inilah yang salah satu yang memang mengkonfirmasi apa yang saya alami pada waktu itu gitu ya, tentang generasi gap. Kalau dari mereka menyarankan ya mulailah dengan memberikan contoh, kemudian juga memvalidasi pengalaman itu dengan insight dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang paling sederhana tips dari saya adalah ini. Bertanyalah, tapi jangan mempertanyakan. Paham ya bedanya ya? Kalau bertanya, bertanya kita berarti ingin tahu. Tetapi kalau mempertanyakan berarti mengguncang status quo. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang butuh art. Bagaimana caranya kita bertanya? Ini yang perlu kita olah, kita perlu asah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bagaimana cara bertanya yang tidak menyinggung. Kalau kita selama ini hanya berada antara kita dan keyboard, antara kita dan touch, antara kita dengan layar sentuh, ini yang kemudian menyebabkan social skill kita berkurang. Karena di situ tidak ada intonasi, di situ tidak ada gesture, gitu ya. Di situ tidak ada sensing, gitu. Yang ada hanya layar monitor, tektok, yang akhirnya juga kadang-kadang timbul salah dan prasangka. Nah, saya dari seumur saya sejak bekerja sampai sekarang, salah satu kunci yang saya pakai adalah bertanya. Kenapa bertanya? Kalau bertanya dan orang itu bisa sensing, apakah ini pertanyaannya tulus atau tidak? Ini nanya beneran apa nyindir? Ini nanya apa bikin gengges, gitu ya. Itu orang bisa nanya. Tetapi kalau kita bertanya dengan sincere, kenapa, bagaimana ini dilakukan, ini untuk apa, gitu. Contoh paling sederhana aja, ini untuk apa ya Pak, gitu ya. Dengan ini untuk apa, gitu. Intonasi sudah akan membedakan. Jadi antara bertanya dengan mempertanyakan, kata-katanya kalau di texting bisa sama, tetapi dengan intonasi yang berbeda akan bisa dampak berbeda. Nah, ini yang membuat saya survive di karir saya selama ini adalah dengan bertanya. Kenapa? Balik lagi, kalau bertanya dan bertanya itu dengan sincere gitu ya, maka orang tersebut walaupun dia senior secara umur, tapi anggota tim kita ini, dia tidak akan tersinggung. Kalau kita bertanya, makanya selalu bicara, tanyanya baik-baik gitu, which is itu adalah an art gitu ya. Nah, maka dia tidak akan memiliki ketersinggungan karena saya bertanya gitu, bukan instruksi, bukan mempertanyakan gitu. Jadi tips dari saya itu adalah mulailah belajar seni bertanya. Jangan sampai bergeser kepada mempertanyakan gitu, walaupun ininya sama gitu ya. Kemudian tantangan yang lain adalah culture gap. Nah, culture gap ini akan termanifestasi dari macam-macam situasi gitu ya, tetapi juga akan menjadi tantangan gitu. Itu sebabnya sempat di kurun masa beberapa waktu yang lalu gitu ya, itu bicara selalu rekrutmen yang fit dengan culture. Kenapa? Karena kalau culture-nya sama, maka tidak akan timbul perbedaan atau cara menghadapi situasi. Tapi tren sekarang kembali lagi ke diversity, kembali lagi kepada keragaman gitu ya. Jadi sebaiknya justru jangan serupa, tapi aneka ragam supaya lebih variatif. Tapi kembali, bisnis tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya. Jadi sekarang kita trennya bicara inclusivity, keanekaragaman, diversity, dan lain sebagainya. Dulu culture fit. Yang kita rekrut adalah yang memang sepemahaman
culture-nya sama sehingga organisasinya akan lebih stabil gitu. Nah, tapi itu pilihan manajemen bisnis gitu. Nah, saya mau berbagi satu pengalaman sebentar. Saya pernah duduk dengan seorang perwira pada waktu itu kepala Biro Psikologi Angkatan Darat. Jadi kalau merekrut prajurit se-Indonesia Raya, tugasnya beliau. Nah, dia menyampaikan bahwa tantangan terbesar tentara di seluruh dunia saat ini adalah perbedaan kultur atau kultur gap ini. Anda tahu kalau namanya tentara itu dia harus rantai komando. Jadi kalau dari atas dibilang A, maka dia akan A sampai ke bawah. Kalau dia diminta untuk melakukan sesuatu, maka harus menjawab siap laksanakan. Kalaupun mau bertanya, gitu, siap izin bertanya. Kalau sudah diizinkan, baru silahkan bertanya. Ya kultur tentara memang begitu, hierarki gitu. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan sekarang seperti situasi pertempuran di Ukraina gitu ya, kalau seorang komandan bicara serbu, kemudian yang bilang, tar dulu Pak, tapi kan kalau serbu, nah ini nggak ada cerita diskusi kalau dalam militer dalam konteks tertentu gitu ya. Tapi umumnya seperti itu. Nah, sementara prajurit-prajurit yang sekarang datang dari generasi-generasi yang sudah biasa pakai WhatsApp, pakai Instagram dan lain sebagainya, di mana di situ itu tidak ada pangkat-pangkatan gitu. Jadi dia bercerita pada waktu itu adalah waktu itu zaman WhatsApp masih baru dan tren. Dia bilang, ya kalau di apa namanya di WhatsApp grup gitu kan nggak ada cerita komandan, nggak ada cerita bawahan, nggak ada izin bertanya, semua bisa komentar dan menimpali gitu ya. Nah, ini menyebabkan terbawa ke situasi pekerjaan secara militer begitu ada instruksi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertentangan gitu. Ini adalah contoh untuk kultur gap gitu ya. Nah, makanya memang bagaimana ada kultur gap ini memang kita harus mencari cara bagaimana supaya tim kita itu berbeda-beda menjadi satu padu gitu ya. Kalau kita bisa di sini ada team bonding, ada kesepakatan ground rules dan lain sebagainya gitu. Karena memang berbeda-beda. Karena bisa jadi dalam satu tim di kita ada yang isinya anak-anak muda campur sama ibu hamil gitu dengan ibu menyusui gitu. Beda kepentingan, beda ininya gitu. Nah, jadi nggak usah bicara kultur itu jauh-jauh, ya sama-sama gendernya gitu, tapi berada dalam fase kehidupan yang berbeda, ya itu bisa menyebabkan perbedaan respon, perbedaan perilaku dan lain sebagainya, tetapi berada di tim kita dan itu harus kita bisa padukan. Jadi kalau dari saya menghadapi situasi seperti itu, kembali bertanyalah, jangan mengasumsikan gitu. Seringkali bias yang terjadi adalah kita mengasumsikan sesuatu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan apa yang kita tahu, langsung kita eksekusi, kita implementasikan. Karena tadi kita sebagai first time manager ada beban, harus tampil terlihat berwibawa lah, harus tampil terlihat menguasai sesuatu lah, kemudian thanksin kalau saya nanya nanti kelihatannya dia anggap nggak ngerti lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, apapun itu, kalau kita kemudian melaksanakan, mengambil tindakan, mengambil keputusan, kesimpulan dan lain sebagainya, dengan adanya kultur gap ini yang bisa menghambat keberhasilan. Apakah diam itu tanda setuju, ataukah diam itu tanda bingung, atau diam itu karena nggak setuju tapi nggak berani bicara. Diamnya sama, gitu. Tetapi apa dibalik kediaman anggota tim, nah itu yang akan berbeda-beda. Nah, inilah fungsinya bagaimana kembali seni bertanya tadi gitu ya kita pergunakan gitu ya. Tapi dari saya memang kita harus banyak berinteraksi, banyak bertanya supaya tidak ada ketersinggungan, apalagi tersinggungan secara kultur, jangan mengasumsikan.
gitu ya. Kalau yang beredar di WhatsApp grup akhir-akhir ini kan yang foto yang di sebelah kiri nangka, di sebelah kanan parutan kelapa gitu ya. Karena tidak bertanya, mengasumsikan bahwa oh jangan-jangan di daerah ini kalau makan nangka itu pakai parutan kelapa, jadi langsung dimakan aja nangka dengan parutan kelapanya gitu. Ternyata di daerah tersebut sebenarnya menyediakan parutan kelapa di sebelah nangka adalah untuk mencuci tangan, menghilangkan getah habis makan nangka gitu. Jadi penting untuk bertanya dan tidak mengasumsikan. Kemudian saran dari teman-teman di Indosat adalah pada first time manager belajar mendelegasikan dan tidak micromanage. Oleh karena itu, untuk bisa seperti itu, memang kita harus paham siapa saja anggota tim, potensi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sebagai first time manager harus belajar melihat mana yang urgent, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa diundur sedikit, mana yang perlu teliti, mana yang bisa secara high level, gitu ya. Itu memang akan membutuhkan kemampuan dan seni tersendiri. Tapi pada intinya, kalau kita tidak mengempower dan kita melakukan micromanaging, maka ujung-ujungnya adalah kita yang akan keteteran karena kita tidak bertindak sebagai tim, tapi ingin mendapatkan hasil dengan men-take over seluruh pekerjaan. Anda bayangkan kalau seorang, siapa tadi di awal, Sir Alex Ferguson, Manchester United, kalau misalkan dia gregetan lihat timnya itu nggak becus terus dia turun gitu ya, apakah dia bisa menggantikan Cristiano Ronaldo begitu? Ya nggak juga gitu. Semua ada tugas dan tanggung jawab, semua ada. Hanya bagaimana kita memastikan bahwa sang bintang Cristiano Ronaldo ini bisa memanfaatkan seluruh skillnya, bisa mencurahkan seluruh kecintaannya terhadap sepak bola di dalam pertandingan kali ini. Nah, jadi kembali bertanyalah, mintalah, tapi tidak taking over. Gitu ya. Ujung-ujungnya jangan taking over. Tapi juga saya nggak bilang bahwa jangan taking over itu sebagai garis tegas. Kita tetap harus bisa lihat kapan kita memang mau tidak mau harus taking over gitu. Ada titik yang kita nggak bisa lewati sebagai seorang manajer bahwa at the end resultnya harus deliver gitu ya. Nggak bisa terlalu demokratis tapi result tidak deliver. Tetapi in prinsip secara keseluruhan tidak boleh taking over. Jadi kalau misalkan sekali taking over and then dari situ kita lihat kenapa ini mesti di take over, apa yang menyebabkan ini tidak berjalan, karena take over seyogianya hanya boleh terjadi sekali. Setelah itu ke depan kita harus sudah bisa perbaiki supaya proses taking over itu tidak, kenapa? Karena ini akan menghambat proses secara keseluruhan. Oke, nah luangkanlah waktu untuk mendevelop performance gitu. Saya selalu teringat materi pelatihan bertahun-tahun dulu ketika saya dipromosikan jadi manajer di perusahaan saya yang pertama, bukan jadi first manager tapi second layer manager. Pada waktu itu ada trainingnya, waktu itu 7 Habit. Satu cerita di sesi training yang sampai sekarang saya ingat adalah soal mengasah kapak. Jadi diceritakan alkisah ada seorang penebang kayu yang result dari hasil tebangannya itu selalu lebih banyak dari yang lain. Yang lain mencoba bekerja lebih keras, bekerja lebih pagi, dan tetap hasilnya tidak sebanding dengan si penebang kayu yang jagoan ini. Ketika kemudian mereka bertanya kepada dia, bagaimana tipsnya? Ternyata tipsnya hanya sederhana. Setiap kali dia selesai menebang 10 pohon, maka dia akan berhenti, duduk sejenak, mengasah kampaknya. Baru kemudian dia melanjutkan lagi. Begitu seterusnya, menebang 10 kapak, diasah kembali kapaknya.
Sementara yang lain, karena ingin mengejar volume, tidak pernah berhenti untuk mengasah kapaknya, menganggap itu membuang waktu, terus-menerus menghajar, menebang pohonnya gitu. Tapi ujung-ujungnya gitu ya, makin lama makin tumpul sehingga produktivitas, efektivitasnya menurun, sehingga ujung-ujungnya akhirnya tetap si teman kita sang penebang kayu yang rajin mengasah secara berkala itu yang tetap menang. Nah, jadi luangkanlah waktu gitu ya untuk mengembangkan performance team, karena performance team itu yang akan membawa Anda ke kesuksesan Anda berikutnya. Kemudian investlah dalam cukup waktu luang untuk membangun budaya positif di tim Anda. Gitu ya. Jadi tipsnya adalah allocate time to know your team, have a fun time gitu ya. Tapi fun time bukan berarti sekedar untuk bersenang-senang gitu ya, tetapi adalah untuk refresh karena kita akan kembali bekerja. Jadi seperti penebang kayu tadi gitu ya, jangan terus-terusan kerja ya, sekali-sekali perlu ada hiburan gitu ya, refresh untuk supaya kita segar kembali. Ingat katanya adalah refreshing, refresh, menyegarkan kembali. Jadi supaya beristirahat nanti sudah lebih segar, bisa berproduksi kembali. Jadi refreshing itu kuncinya adalah itu. Selalu ingat pada akar katanya. Oke, kalau ini have a growth mindset gitu. Saya tidak akan cerita growth mindset ini sekarang apa gitu. Tolong Anda lihat, cari banyak referensinya, tapi pada esensinya adalah kalau kita memiliki growth mindset, bukan fixed mindset, maka kita akan fokus bahwa terhadap can do attitude, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi bukan sekedar bahwa kita harus memuji setiap proses. Karena apa? Karena ujung-ujungnya tetap hasil itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Tetapi dengan growth mindset kita akan punya pemikiran bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dan tadi budayakanlah untuk feedback. Dan terakhir, kalau kita mau merubah sesuatu gitu ya, we have to see capacity to change. Jadi kemampuan untuk berubahnya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus bisa sensing bahwa ya kita tahu bahwa ini harus dilakukan perubahan gitu ya. Tetapi kemampuan untuk berubah ini kita perlu lihat lagi caranya. Itu sebabnya di awal slide saya menyatakan bahwa kita harus membuat tim kita memahami, punya pemahaman purpose yang sama, tujuan yang sama gitu ya. Karena kalau sudah paham atas tujuan, maka tim juga akan paham kenapa harus berubah, kapan harus berubah, akan lebih mudah. Tapi kalau dia hanya kerja mengikuti job desk saja, kamu kenapa ngerjain ini? Nggak tahu Pak. Kenapa nggak tahu? Kan saya hanya mengerjakan job desk saja. Di sini saya mungkin mau cerita sedikit, ada cerita terkait saya bilang sebagai ekor kalkun gitu ya. Jadi seringkali kita melakukan sesuatu tapi tidak pernah mengetahui kenapa itu dilakukan gitu ya. Jadi ada kisah seorang pria dan wanita muda baru menikah di Amerika gitu ya. Kalau di Amerika kan budayanya Thanksgiving. Mungkin yang udah pernah lihat di TV atau pernah ke sana tahu kalau Thanksgiving makanan utamanya bukan ketupat tapi kalkun gitu ya. Nah, pertama kali menikah gitu ya. Mereka pertama kali merayakan berdua saja, tidak pulang kampung begitu ya. Nah, kemudian istrinya bilang, "Mas, kali ini aku akan masakin kamu masakan kalkun sesuai resep nenek saya." Nah, dia masak, terus suaminya bilang, "Iya, resep keluarga kamu kayaknya lebih enak. Tapi kenapa sih ekor kalkunnya atau tunggirnya dipotong?" Si istrinya bilang, "Wah, nggak tahu ya, kenapa ya? Saya nggak pernah nanya, tapi saya selalu lihat ibu saya potong. Coba kita telepon mama." "Mam," dia telepon, "Mam, si Mas nanyain kalau kita bikin kalkun kenapa ekornya dipotong ya?"
Terus tahu nggak jawaban ibunya? Nggak tahu ya. Mama juga nggak pernah tahu tuh. Mama juga cuma lihat nenek motong kalkun, ekor kalkun kalau kita masak. Tapi kan nenek udah tinggal sama mama. Coba kita tanya, Nek, kenapa sih kalau kita masak kalkun ekornya dipotong? Jawaban neneknya dengan santai, kamu lupa, dulu kan waktu kita bikin, itu kan kita masih miskin, rumah kita kecil, jadi ovennya kecil, kalau ekor kalkunnya nggak dipotong, nggak masuk ke oven panggangannya. Nah, so dari kisah itu saya selalu bilang bahwa kita harus lihat adakah ekor-ekor kalkun dalam budaya atau proses yang ada di kita, gitu. Pastikan tim kita itu memahami tujuan keberadaan unit, tujuan dari satu proses, kenapa ini mesti dilakukan, bukan sekedar dari dulu itu sudah ada prosesnya. Itu ini sudah diulang-ulang, micromanaging, over delegating, too friendly, itu artinya ya kita berteman sih iya, ramah iya, tapi kita harus tahu kapan kita tegas. Dan terakhir, maaf saya tidak lihat waktu, keasikan podcast sendiri. Terakhir, tips dari saya adalah thank you. Thank you atas kehadiran, tetapi juga jangan lupa berterima kasih kepada anggota tim. Setiap kali anggota tim kita melaksanakan sesuatu. Ini satu budaya di Indonesia yang saya lihat sudah mulai agak jarang, tapi harus kita budayakan kembali. Oke, demikian saya tidak sadar waktu, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sarah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erwin untuk sharing dan materinya, luar biasa banget. Mungkin teman-teman di sini semua sangat relate ya dengan tadi materi yang sudah disebarkan oleh Pak Erwin juga gitu. Nah, sebelum kita memasuki sesi interaktif Q&A atau kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ada beberapa informasi juga yang mau saya sampaikan sekilat nih teman-teman, mungkin bisa sama-sama kita lihat ya. Yang pertama, tentunya tadi sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk disampaikan pada tab Q&A. Sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin kita coba untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, sebelum kita memasuki sesi Q&A-nya, teman-teman juga bisa mengupload pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada di tab Q&A. Kemudian, teman-teman juga bisa memberikan kami feedback terkait dengan acara kita pada siang hari ini melalui link yang tersedia pada slide berikut ini di bit.ly/t1ht-fb3. Kemudian, saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman untuk teman-teman bisa mengikuti komunitas kita melalui feedback form yang telah kami sampaikan juga sebelumnya. Jadi untuk teman-teman ataupun rekan-rekan HR yang telah menggunakan Talenta bisa bergabung pada komunitas Talenta HR 101 Community dan bisa mengikuti beragam aktivitas yang tersedia juga. Kami tunggu kehadirannya ya teman-teman. Kemudian saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman, jika ingin mengikuti Talenta Product Training, teman-teman bisa bergabung pada sesi Mekari University. Di sini ada sesinya di hari Jumat pukul 2 sampai jam 4. Di sini teman-teman bisa mengikuti Product Training Talenta Performance Review. Untuk mengikutinya, teman-teman bisa langsung sampaikan pada link berikut ini di bit.ly/talenta-review-training. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti online course yang telah disediakan Mekari University juga, dan tentunya ini adalah manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti online course pada Mekari Univ. Nah, ini juga beragam pilihan online course yang bisa teman-teman ikuti juga. Mungkin yang sesuai dengan hari ini, yaitu terkait dengan leadership, first time manager, kemudian ini ada yang baru dirilis juga nih teman-teman, business presentation skill, kemudian juga ada corporate performance management, balance scorecard, or BSC. Di sini teman-teman bisa langsung akses online course-nya pada univ.mekari.com. Oke, kita langsung memasuki sesi Q&A ya, Pak Erwin. Saya mungkin baca dulu nih chat-chat yang masuk. Banyak banget yang menuai pujian nih Pak Erwin siang hari ini. Mungkin karena materinya Pak Erwin yang sangat relevan ya untuk teman-teman semua di sini yang mungkin sudah menduduki posisi manajer atau mungkin yang masih mau menuju proses menjadi manajer gitu. Nah, untuk supaya lebih mantap lagi nih teman-teman, sesi kali ini kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk pada Q&A ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung cek saja menu Q&A-nya dan kita coba jawabkan satu persatu oleh Pak Erwin. Mungkin untuk Pak Erwin boleh dinyalakan lagi Pak mic dan kameranya. Oke Pak Erwin, terima kasih banget nih Pak untuk materinya yang sangat mendaging ya. Kalau misalkan tadi teman-teman sampaikan di kolom chat, mungkin banyak banget yang merasa
relate nih dengan sharing session Pak Erwin tadi. Nah, saat ini sudah ada 15 pertanyaan nih Pak yang masuk pada Oke. menu Q&A kita. Dan juga sudah ada banyak pertanyaan yang sudah di-upload juga nih sama rekan-rekan kita siang hari ini. Mungkin saya coba pilih salah satu dulu ya Pak ya, terutama ini yang sudah di-upload banyak juga nih oleh teman-teman kita pada siang hari ini. Ini pertanyaannya datang dari Ibu Engji. Pertanyaannya saya coba baca ya Pak Erwin ya. Jadi Ya. Bu Enji memiliki pengalaman seperti ini, Pak. Saya diangkat sebagai project manager oleh CEO karena atasan sebelumnya resign. Kemudian saya meng-hire rekan kuliah satu angkatan untuk menjadi staf saya. Waktu saya rekrut, saya hanya melihat skillnya yang memang sesuai dalam membantu di pekerjaan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa teman saya menjadikan saya saingan. Mhm. Memang di satu sisi saya ingin staf saya berkembang, tapi satu sisi saya juga takut dijatuhkan. Maaf terkesan curhat, tapi Mhm. bagaimana ya Pak menyikapi kondisi tersebut? Oke, ini banyak di-upload nih Pak oleh 8 orang ya. Jadi mungkin lumayan banyak yang relate nih Pak. Mungkin bisa disampaikan insight dari Pak Erwin nih Pak terkait hal ini. Oke, saya tidak bisa menyampaikan mana yang benar, mana ini. Jadi, tetapi kalau saya pribadi selama ini sih, saya sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan, terlalu mempermasalahkan apakah orang akan taking credit of what I did, gitu ya. Apakah akan taking credit dari apa yang saya kerjakan atau tidak? Karena buat saya personally, saya berprinsip bahwa eh, apa yang saya lakukan itu tujuannya bukan untuk menyenangkan satu atau dua orang, tetapi memang secara keseluruhan. Nah, eh, apa yang disampaikan oleh Mbak Angie itu adalah hal yang wajar dan memang sering terjadi gitu ya. Orangnya kita ajak, tapi kemudian kok malah ini gitu. Nah, kalau saran dari saya gitu ya, itu tetap kita harus secara profesional gitu. Kekhawatiran iya gitu. Tetapi satu pembelajaran yang penting yang saya dapat adalah kita nggak pernah boleh pelit ilmu. Kita justru harus senang kalau ada orang yang bisa menggantikan kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita berbagi ilmu dan ada orang yang bisa menggantikan kita, gitu ya, maka sebenarnya kita sudah bisa melihat untuk posisi berikutnya, gitu. Nah, kalau misalkan ada banyak orang yang saya lihat itu dia nggak mau sharing ilmu atau satu proses atau ilmu gitu, karena dia khawatir nanti dia menjadi kehilangan kekuasaan, kehilangan kewenangan, kehilangan respect atau kehilangan posisi karena ada orang lain yang bisa menggantikan. Yang kemudian dia tidak sadari adalah bahwa eh, kebergantungan organisasi kepada dia itu tidak sehat karena kemudian dia tidak akan pernah dipindah-pindah Hmm. gitu. Karena organisasi menjadi sangat tergantung pada dia. Ini tidak sehat secara organisasi dan tidak sehat ini. Nah, jadi saya mungkin tidak langsung menjawab ke Mbak Enci gitu ya. Nah, ini terjadi di tim saya sendiri gitu ya. Begitu saya masuk di salah satu perusahaan gitu, di tim saya itu ada orang yang dari sejak dia masuk sampai dengan saya masuk itu masih mengerjakan pekerjaan yang sama gitu. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada orang lain yang memahami proses itu gitu. Nah, sehingga begitu saya masuk jadi manajer, bukan sebagai first time tapi itu maka saya lakukan rombak prosesnya sehingga proses tersebut bisa diurai dan bisa dikerjakan dengan yang lain. Ada toolsnya dan lain sebagainya. Sebagian saya pakai teknologi, sebagian saya pakai empowerment, tim yang lain, perubahan proses. Tapi itu tidak menyebabkan organisasi bergantung pada satu orang tersebut, gitu. Karena ini merugikan orang tersebut tidak bisa naik. Tetapi ada juga orang yang mensabotase dirinya sendiri, memang menciptakan situasi bahwa ilmu tersebut, proses itu hanya dia seorang yang bisa. Nah, dengan dia menciptakan seperti itu, ya udah orang itu akan kekunci seumurnya di posisi tersebut. Jadi saran saya kepada Mbak Anggi, bersaing itu kan bagus, positif. Kalau kita mensikapinya secara positif, artinya apa? Artinya sekarang Anda punya peers, punya sekondan, kalau istilah catur, gitu ya, sparring partner, untuk saling menunjukkan performance-nya yang Hmm. bagus gitu. Saran saya malah saling mendukung gitu.
gitu. Nah, tetapi memang kita tidak bisa mengontrol perilaku atau sifat orang lain, gitu ya. Bisa jadi memang dia seperti yang diduga oleh Mbak Anggi gitu ya, Ya. menjadikan Anda saingan, tapi Anda jadikanlah persaingan itu sebagai alat untuk memperbaiki diri. Berarti saya harus lebih bagus. Kita lihat secara positifnya. Kemudian ya apa namanya? Itu adalah sesuatu yang wajar gitu, tapi buat saya no worries untuk jangan waktu kita habis untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Fokuslah kita pada hal yang lebih positif, ya kita anggap itu sebagai pecutan, tantangan buat kita untuk bisa lebih baik lagi gitu. Rezeki nggak akan kemana gitu ya. Orang akan tahu kok skillnya siapa gitu. Nah, karena saya lihat juga tadi ada pertanyaan, oh, kalau misalkan skillnya bagus tapi attitude-nya kurang bagus gitu, apa yang harus kita lakukan? At the end of the day, at the ujung-ujung memang seorang manajer itu harus mengambil akan berada pada satu situasi dalam hidup, dalam masa kerjanya di mana dia harus mengambil keputusan yang sulit, termasuk keputusan apakah kita akan tetap mengambil orang yang sangat skillful tapi toxic gitu ya, Hmm. atau kita akan mengambil resiko bahwa kita akan membina tim yang lebih baik tapi kita men-take out yang toxic tersebut. Pilihannya ada Oke. di kita gitu ya. There's no nggak ada rumus yang benar atau salah karena itu sangat situasional dan kontekstual gitu ya. Tapi at the end of the day, you are sebagai seorang manajer memang harus ngambil keputusan. Ya. Buang yang toxic, tapi ada downside di sisi result for a time being gitu ya. Kemudian kita improve, atau ya kita itu pilihan kembali. Gitu. Mohon Oke. maaf Mbak Anggi, barangkali jawabannya nggak langsung direct ya. Tapi Ya, mudah-mudahan bisa relate. pasti relate sih Pak, karena mungkin teman-teman banyak yang menanggapi juga nih ya Pak di kolom chat. Mudah-mudahan Mbak Enji dan juga teman-teman lain tadi yang mengupload pertanyaannya bisa terjawab ya pertanyaannya dengan Pak Erwin dan bisa diimplementasikan juga nih, mungkin bisa dilihat dari sisi positifnya di mana untuk lebih mementingkan self growth kita juga ya Pak Erwin ya, dibandingkan kita harus memikirkan negatifnya. Oke, thank you Pak Erwin. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang nggak kalah banyak di-upload banyak juga nih Pak. Ini dari Bapak Alexander Siregar. Bagaimana memposisikan diri sebagai manajer, di mana dari direktur atau owner pasti akan mengharapkan target dan output terbaik dari tim. Namun dari tim juga ada feedback, misalnya mereka merasa sudah terlalu banyak workload atau pressure-nya. Nah ini mungkin bagaimana sih Pak caranya supaya bisa menanggapi hal-hal seperti ini nih? Mungkin dari atasan juga pressure kita untuk bisa memberikan yang terbaik, tapi dari bawah juga ada menyampaikan kalau sudah terlalu banyak pekerjaan gitu ya, workload ataupun pressure juga gitu, benar-benar digencat gitu sebagai manajer gitu ya. Eh, seumur saya kerja gitu ya, apa yang disampaikan Pak Alexander tadi itu selalu terjadi Pak gitu. Jadi buat saya itu selalu menjadi keniscayaan bahwa kita akan selalu dikejar tayang dengan hiruk pikuk ngejar target dan lain sebagainya. Di sisi lain tim juga akan bicara kurang ini situasi dan lain sebagainya. Itu pindah ke perusahaan manapun kapanpun itu satu hal yang seringkali terjadi gitu. Nah, eh, tugas kita memang menjadi dua. Dalam hal ini memang kita jadi hamburger gitu ya, jadi daging di antara dua potongan roti atas dan bawah gitu ya. Nah, eh, kita harus bisa lihat dari kacamata owner kebutuhannya apa. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi gitu ya, apakah yang disampaikan oleh teman-teman kita itu benar atau tidak gitu. Yang saya bisa sarankan adalah Bapak lihat akar permasalahannya, mengapa, mengapa, mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena apa dan lain sebagainya untuk melihat hambatannya sebetulnya apa. Apakah benar ini memang workload? Kalau memang hambatannya adalah workload gitu, apakah ada cara lain untuk kita memberikan output tersebut gitu ya. Seringkali kita itu terkungkung dengan status quo tadi, dengan ekor kalkun tadi gitu ya. Dari dulu sampai sekarang Pak prosesnya emang begini gitu ya. Kalau mau menghasilkan proses output itu ya caranya begini gitu. Nah, tetapi di zaman sekarang, di zaman now, di zaman digital dan lain sebagainya, proses ini sebetulnya bisa kita
lihat lagi, apakah masih ada proses yang kita bisa improve dan lain sebagainya. Itu yang nanti kita akan bicara dengan eh, manajer kita, atasan kita lagi, manajer yang lebih manajer lagi dari Hmm. kita, dan atasan sampai dengan owner gitu ya, untuk mendapatkan itu memang bisa, tetapi memang kita akan membutuhkan ini gitu. Tetapi kalau kita tidak memberikan alternatif, maka permintaan tambahan orang itu seolah-olah putaran kaset rusak, Pak. Karena setiap organisasi, setiap tim gitu ya, setiap kali diminta tambahan output, itu selalu bilangnya akan kurang orang gitu. Nah, karena itu selalu sering terdengar, jadi si owner atau top management itu seolah-olah akan kebal atau tuli terhadap rengekan itu gitu kan. Mereka akan menganggap itu hanya rengekan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tiap-tiap tim, tiap-tiap pindah perusahaan semua bilangnya begitu kalau diminta tambahan output gitu. Jadi eh, kita harus lihat analisa sebagai manajer permasalahannya, apakah ini bisa kita kerjakan dengan cara lain. Itu bisa cara dengan memperbaiki cara kerja tim, atau juga memang kita juga bisa mencarikan cara lain dan diskusi dengan manajer untuk melihat duduk permasalahannya secara objektif. Mudah nggak? Nggak gitu ya. Yang udah-udah juga namanya owner ya, suka-suka dia, yang sultan kan dia gitu. Kita yang kerja di dia gitu. Tapi kita bisa kasih masukan bagaimana gitu. Tapi memang saran saya yaitu kita lihat akar permasalahan dari kacamata atas sama bawah. Tapi kalau sekedar workload eh, itu pasti akan terdengar sebagai kaset rusak. Jadi kita harus keluar dengan alternatifnya. Ya, terus tapi kan saya tetap butuh output. Jadi saran kamu apa? Nah, saran kamu apanya itu yang akan membedakan Anda dengan manajer yang lain gitu. Apakah Hmm. Anda akan mengulang, iya Pak, tapi tim saya udah workload, tapi tim saya udah lembur, tapi tim ini gitu. Ya, terus nah itu di situ memang memang ini. Saya nggak tahu ini bisa menjawab langsung atau tidak, tapi eh, memang begitu adanya Pak. Kalau tuntutan dari atas dan kita dengan manajer memang pasti akan selalu begitu. Baik. Terima kasih Pak Erwin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerapkan penjelasan Pak Erwin juga ya, teman-teman. Oke, ini Pak Alexander juga sudah menjawab. Terima kasih insight-nya Pak Erwin. Oke, kita mungkin sebelum menjawab pertanyaan berikutnya, saya juga mau mengingatkan nih, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah rekaman webinar hari ini dikirimkan ke teman-teman. Jawabannya adalah iya, kami akan mengirimkan rekamannya kepada teman-teman. Tapi pastikan teman-teman telah mengisi feedback form kami. Untuk linknya nanti akan di-share oleh rekan saya, Anissa, di kolom chat. Itu nanti bisa langsung teman-teman klik saja ya. Pastikan juga penulisan alamat email teman-teman tidak ada kesalahan. Jadi kami bisa menyampaikan rekamannya ke alamat email teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini sebenarnya kita coba kayak wrap up aja. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Yuwono. Mungkin tadi Mm-mm. pertanyaannya mirip-mirip nih Pak dengan yang disampaikan oleh Pak Mm-mm. Alexander ya. Jadi Mm. tadi Pak Yuwono sempat menanyakan, sometimes kita disudutkan pada posisi di mana kebijakan manajer karena tuntutan perusahaan tidak sesuai dengan keadilan ke pegawai. Bagaimana menyikapinya? Nah, mungkin ini sedikit ada tambahan nggak ya Pak terkait dengan pertanyaan Pak Yuwono ini? Oke, memang kalau kita di HR, sebagai manajer di HR memang akan ketambahan lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Yuwono. Hmm. Karena kalau misalkan manajer lain kan tadi kita bicaranya output produksi dengan ini. Tapi kalau misalkan tadi yang disampaikan Pak Yuwono akan sangat relate untuk yang berkecimpung di HR karena terkait dengan keadilan Ya. bagi karyawan. Nah, ada dua hal. Yang pertama adalah Bapak sendiri sebagai manajer gitu ya, itu memang tadi hamburger. Nah, Bapak lihat apakah memang yang diminta oleh perusahaan itu secara objektif itu sesuatu yang wajar atau tidak dengan situasi perusahaan Hmm. gitu. Kalau memang itu sudah sesuai, ini adalah sesuatu yang memang diperlukan, ini yang sesuatu yang wajar, berarti permasalahannya adalah informasi. Nah, kalau memang itu sudah benar, Bapak bisa mensikapi adalah bagaimana menyampaikan secara bijak kepada karyawan. Tetapi pada waktu kita bicara kepada karyawan, kita juga mesti ingat bahwa karyawan yang kita manage ini manusia yang punya persepsi dan asumsi gitu ya. Nah, jadi bukan kadang-kadang menyampaikan yang benar saja tidak cukup Hmm. gitu ya.
tetapi juga kita memang harus convince kepada karyawan. Maka itu tadi di awal slide saya memang selalu bicaranya common purpose, tujuannya. Jadi kalau memang kita pribadi meyakini bahwa ini adalah the right thing to do, maka yang harus kita lakukan adalah how do we communicate. Tetapi bagaimana kita berkomunikasi gitu, kita harus lihat audiensnya, karyawan kita demografinya seperti apa. Bicara pada teman-teman yang lulusan SMA gitu ya, itu akan berbeda dengan teman-teman yang lulusan S1. Saya dulu pindah dari banking, di mana notabene 80% itu S1, the way we communicate beda. Pada waktu saya pindah ke retail, di mana 80% adalah lulusan SMA gitu. Secara artikulasi, secara analogi dan lain sebagainya berbeda. Nah, ini yang perlu kita, ini bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian, karena kalau misalkan karyawan kadang-kadang sama seperti anak ya, kalau anak itu, ini saya dari kacamata sebagai manajemen ya, karyawan itu seperti anak itu kalau minta es krim mau hujan, mau panas, mau dingin tetap minta es krim. Kita sebagai orang tua itu tahu kapan kita harus memberikan es krim. Pada saat dia berprestasi, bagi rapot, dan lain-lain ada occasion, baru kita kasih es krim. Tapi pada waktu hujan seperti ini misalkan kita nggak kasih. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sekiranya tuntutan karyawannya itu wajar, dan juga sesuai dengan peraturan, gitu, maka memang mau tidak mau, kita yang harus kemudian melihat lagi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu. Dan kita mencarikan solusi yang tidak merugikan. Kita yang came up with the solution. Bias yang sering terjadi adalah begini, kita menganggap para direktur itu adalah dewa yang maha tahu, yang maha paham semua permasalahan, karena posisi dia yang di pengambilan keputusan. Nah, seringkali kita tidak tahu bahwa mereka juga manusia, di mana pada saat mereka mengambil keputusan adalah mereka berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan informasi yang menurut mereka kredibel dan lain sebagainya. Tapi belum tentu mereka memahami situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Disitulah kemudian peran kita untuk bisa menjelaskan. Tetapi menjelaskan saja tidak cukup. Yang kalau kita ke atas, kita harus bisa memberikan rekomendasinya. Jadi artinya, kalau ibaratkan begini, dulu kalau misalkan saya ketemu sama ibu saya, misalkan tolong tulisin surat, gitu ya. Minta menulis surat. Kenapa? Karena ibu saya dari dulu kalau bikin surat ya ditulis, gitu. Tapi kalau anak sekarang, kan esensinya menyampaikan informasi, bisa lewat WhatsApp, gitu. Nggak usah ditulis lagi dalam kertas, gitu, untuk dikirimkan. Nah, tetapi kenapa ibu saya nyuruhnya begitu? Karena beliau taunya itu. Gitu. Nah, bisa jadi juga manajemen sama direksi berdasarkan pengalaman sebelumnya ini menginstruksikannya seperti itu adalah lebih kepada cara. Tapi outcome atau tujuan yang diharapkan sebenarnya sesuatu yang bisa dicapai dengan hal yang lain tanpa tadi mengorbankan karyawan. Ya memang kalau sebagai HR manager salah satu tugas mulianya adalah itu. Apakah tugas itu gampang? Makanya mulia karena nggak gampang. Ya, setuju Pak. Oke, terima kasih Pak Erwin untuk jawabannya. Nah, ini mungkin kita sudah di penghujung waktu juga nih Pak Erwin. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Satu pertanyaan lagi, ini salah satu pertanyaan yang juga banyak di-upload dan ternyata sudah dibantu jawab juga nih oleh rekan kita. Cuman mungkin nanti dari Pak Erwin ada tambahan lagi, boleh banget nih Pak. Ini pertanyaannya dari Ibu atau Bapak Delt Chena. Apakah ada tips atau trik agar manajerial beda divisi bisa bonding dan kompak dalam menjalin komunikasi dan koordinasi ya Pak? Terkadang tiap manajerial mempunyai niat baik di masing-masing bagian, tapi kadang jadi tidak seirama dengan divisi yang lain. Ini mungkin maksudnya menyelaraskan gitu kali ya Pak ya? Menyelaraskan inisiatif masing-masing tim, mungkin seperti itu Pak. Ya memang sih, apa namanya, itu memang benar gitu ya yang disampaikan Mas Yudhistira gitu ya, realitanya seperti itu gitu ya. Itu sebabnya memang kalau diperhatikan banyak perusahaan itu selalu mengadakan team building gitu ya, on the leadership team. Kenapa? Karena kalau leadership teamnya itu kompak gitu ya, leadership teamnya itu kompak ya, makanya ke bawahnya juga akan
mudah prosesnya gitu. Tapi kalau misalkan kenyataan dunianya, kalau misalkan para bos-bos kita itu lagi berantem gitu, ya itu akan berdampak kepada proses di bawahnya. Kenyataan dunianya seperti itu. Nah, jadi memang yang biasa dilakukan ya memang melakukan kegiatan bersama di para leadership itu. Tapi bentuk kegiatannya apa? Itu sesuatu yang creativity, kemudian konteks dan lain sebagainya, affordability dari masing-masing perusahaan itu yang akan beda-beda gitu. Kalau di kami sih di Indosat karena kita baru merger gitu ya, kita lagi kita bilang lagi ngadain Hero League gitu ya. Jadi kayak model Harry Potter, seluruh karyawan dibagi ke dalam 5 Hmm. rumah gitu. Ada kalau kita lihat warna itu kan ada merah, ada magenta, ada yellow gitu. Jadi ada house red house, yellow house dan lain sebagainya di mana kita di situ dari berbagai divisi itu disengaja dipilih clear acak corak gitu, random effect gitu ya, itu disatukan tetapi ya kita modelnya bermain gitu ya, apa seru-seruan siapa yang minggu ini paling banyak menyumbangkan lari jalan kaki virtual walk atau actual walk dan virtual run dan lain sebagainya nanti di scoring gitu. Nah itu memang kita kita bikin antar divisi gitu ya. Nah, hal serupa di skala yang lain kita juga adakan untuk di level manajemennya gitu. Kalau level manajemennya ya biasalah ada workshop, Hmm. leadership, main Lego bareng gitu kan. Ya. Itu adalah sesuatu bentuk atau cara tetapi memang harus ada interaksi. Nah, manakala ada yang seperti sampaikan Pak Yudi tadi, memang ada karakter-karakter yang ya namanya juga orang ya, tidak semuanya Ya. ideal gitu, ada yang seperti itu. Maka kita yang di bawah, maka kita yang di bawah bukan di manajernya harus bersinergi dengan sesama di bawahnya lagi gitu ya. Jadi artinya gini, biarlah gajah dengan gajah aja yang berantem. Kita Hmm. yang di bawah salaman aja gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau saya sih mensikapi seperti itu adalah saya cari peer saya di seberang sana gitu. Kita kita koordinasi dan lainnya untuk hal-hal yang lain yang memang tidak memerlukan interaksi bos-bos kita yang lagi nggak akur gitu. Tapi memang pun ada yang tidak terhindari, tetapi antar kita di bawah kita udah saling komunikasi gitu. Itu Oke. sih barangkali saran dari saya. Oke, thank you Pak Erwin. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir nih di sesi kita kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman tenang aja, kita akan bagikan juga rekaman webinar kita hari ini, dan tentunya nanti teman-teman bisa menonton kembali rekaman webinarnya. Nah, Pak Erwin, biasanya setiap sesi webinar kita, saya selalu menanyakan setiap pembicara kita nih Pak, apakah ada salah satu tutupan kalimat dari Pak Erwin ataupun juga saran untuk para teman-teman atau calon manajer di sini, kira-kira apa sih Pak yang perlu sangat diperhatikan nih oleh teman-teman semua di sini sebelum menduduki posisi manajer ataupun menjadi peranan sebagai manajer? Silahkan Pak. Oke, satu kalimat, eh, tapi mungkin tidak mudah untuk konsisten. Kita harus membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Nah, waduh itu singkat tapi lumayan ya Pak, deep loh itu artinya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Erwin. Mudah-mudahan tadi satu kalimat penutup dari Pak Erwin bisa menjadi satu teman-teman pedoman untuk teman-teman lah ya menjalani karir teman-teman ataupun profesional teman-teman juga saat ini. Oke, kalau gitu mungkin kita sudahi dulu nih Pak sesi kali ini. Terima kasih untuk sesinya dari Pak Erwin dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Pak Erwin. Kita happy banget bisa berjumpa sama Pak Erwin di webinar kali ini dan mungkin kita nanti bisa berjumpa lagi di sesi selanjutnya ya, Pak Erwin ya. Sehat-sehat selalu, Pak Erwin. Terima Siap. kasih. Kalau masih ada pertanyaan bisa connect aja di LinkedIn, nanti kan bisa bisa. Oh iya, betul-betul. Jadi, oh ya Pak, nanti untuk materinya kita juga boleh bagikan ke teman-teman ya Pak ya. Boleh, no issue. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang masih lebih ingin diskusi lebih lanjut dengan Pak Erwin, bisa connect langsung ke LinkedIn ya Pak Erwin ya. Ya, Terima kasih teman-teman semua. Kita coba kasih beberapa waktu juga nih untuk teman-teman mengisi feedback form kita ya, teman-teman. Terima kasih Pak Erwin. Sampai jumpa lagi Pak di masa mendatang ya Pak ya. Sehat siap. selalu Pak Erwin. Ya, Bye-bye. sama-sama.
Oke, nah teman-teman itu tadi sesi kita bersama dengan Pak Erwin dan mungkin untuk teman-teman yang belum memberikan kami feedback atau belum mengisi feedback form kami, bisa langsung isi feedback form kami pada link yang tersedia pada slide berikut ini atau teman-teman juga bisa sampaikan kepada melalui link yang pada disampaikan oleh Nisa di kolom chat. Mungkin nanti Mbak Nisa akan share linknya lagi di kolom chat sehingga memudahkan teman-teman untuk klik linknya langsung pada kolom chat. Dan ini kan masih ada teman-teman juga nih yang masih stay di webinar kita ya, masih ada 195 orang loh, masih ramai sekali. Jadi kami harap teman-teman bisa langsung membagikan feedback-nya kepada kami agar webinar kami ke depannya lebih baik lagi. Kami tunggu ya teman-teman dan silakan menikmati beberapa lagu berikut ini. Terima kasih.